Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf dan ya seperti biasanya. Kali ini tuh El Kasus akan membawakan satu kasus di mana kasusnya itu sangat-sangat menyedihkan gitu ya. Ini terjadi bukan di Indonesia melainkan di Italia gitu, di luar negeri gitu kan ya. Di mana ada bocah 11 tahun itu melompat dari lantai 10. Itu gara-gara ya main game atau sebuah tantangan aja. Sangat-sangat menyedihkan dan ya pasti seru sih kalau misalkan kalian dengerin ini, mungkin buat pembelajaran kita semua ya kan. Kok seru sih ya, menyedihkan maksudku. Dan ya kita nggak usah basa-basi lagi. Berikut ini adalah ceritanya. Jadi dia ini adalah seorang anak berusia 11 tahun dan pada saat aku mencoba membaca kasusnya gitu, di sana nggak disebutkan nama aslinya, jadi kita panggil aja namanya Bocil, oke? Dan pertama kali peristiwa ini muncul itu gara-gara ada yang melaporkan bahwa ada seorang anak yang melompat dari jendela lantai 10 di Via Margherita, Napoli, Italia. Pada waktu itu, jam itu menunjukkan pukul 1 dini hari, yaitu pada tanggal 29 September 2020. Dan yang paling membuat sedih adalah pada saat polisi datang dan menyelidiki tempat kejadian perkara, polisi itu menemukan sebuah tablet yang dimana di dalamnya itu berisi sebuah kalimat yang diduga adalah kalimat terakhir sebelum bocah itu melompat. Dan kalimatnya itu berbunyi, "Aku mencintaimu ibu dan ayah. Aku mencintaimu ibu dan ayah. Aku harus mengikuti pria kulit hitam dengan kupluk." Nah, dari kalimat ini polisi itu merasakan sesuatu yang aneh dan janggal. Dan bisa jadi di dalam tablet itu terdapat barang bukti yang sangat penting dan bisa jadi menemukan titik terang atas peristiwa ini. Akhirnya pihak polisi itu berusaha menyelidiki kasusnya, namun polisi itu hanya bisa berspekulasi bahwa bocah ini tuh nekat menghabisi dirinya sendiri lantaran dia itu mengikuti tantangan horor yang ada di sebuah game yang pada saat itu viral. Dilansir dari Daily Mail, ada game yang mempunyai karakter menyerupai karakter fiksi online bernama Jonathan Galindo. Kalau kalian nggak tahu Galindo itu apa ya? Jadi Galindo itu adalah sosok misterius di mana dia itu menyerupai anjing humanoid yang memakai penutup kepala. Di mana pada saat itu sosok misterius itu tuh sering banget menantang anak-anak untuk melakukan tindakan yang ekstrim dan berbahaya dan tolol gitu ya. Dan bahkan puncaknya itu adalah tindakan yang menghabisi dirinya sendiri atau bunuh diri. Dan kembali lagi ke bocah tadi. Dalam kesehariannya, bocah itu tuh sangat viral dan aktif di sekolah. Dia itu pinter banget. Dia itu dilahirkan dari keluarga yang cukup berada. Dan jujur ya, pada saat itu pihak polisi itu sangat kesulitan mencari penyebab kenapa anak usia 11 tahun itu bisa menghabisi dirinya dengan melompat dari lantai 10. Dirasa nggak menemukan bukti yang cukup otentik dalam kejadian itu, ya akhirnya polisi itu menduga bahwa bocah ini tuh sebelumnya memainkan sebuah game online yang di dalamnya itu banyak banget anak-anak usia remaja dan juga anak-anak yang seumuran dia. Dan biasanya pengguna di dalam permainan itu tuh menambahkan sosok Galindo yang memang ada di semua saluran media sosial saat itu. Dan aku maaf gak bisa menyebutkan apa nama gamenya karena memang aku takut aja kalau misalkan nanti dilakuin kan aku yang salah ya kan. Dan pengakuan polisi pada saat itu, di dalam game tersebut itu di awal permainannya itu pemain itu diharuskan melakukan sebuah perintah yang awalnya cukup biasa aja, kayak misalkan bangun tengah malam atau nonton film-film horor yang menakutkan dan lain-lain lah ya. Jadi kayak tantangan gitu aja kan. Nah, terus setelah satu persatu perintah itu sudah dilakukan, otomatis kan levelnya semakin sulit dan semakin bertambah. Dari sana akhirnya pemain tersebut itu diberikan tugas secara bertahap karena tantangan yang diberikan Galindo itu semakin menantang dan biasanya anak-anak itu kan suka sama hal-hal baru dan penasaran aja ya.
Ya otomatis ya sudah pasti dilakukan karena penasaran. Hingga pada puncaknya sosok Galindo ini tuh memberikan tantangan yang semakin brutal dan tolol. Kayak contohnya melukai diri sendiri, menyuruh pemainnya itu jalan di atas balkon. Bayangno melakukan di dhuwure genteng. Dan masih banyak lagi gitu kan ya. Dan sama halnya dengan game pada umumnya gitu ya, bahwa sebuah permainan itu pasti ada endingnya dan juga finishnya. Dan game ini ternyata juga ada endingnya, yaitu biasanya orang-orang itu menyebutnya tantangan terakhir, dimana jika pemain berhasil melakukan semua yang diperintahkan oleh Galindo, Galindo secara pelan-pelan meminta agar penggunanya untuk mengakhiri hidupnya dengan cara yang berbeda-beda. Ini sih gendeng banget menurutku. Jadi aku membahasakan itu kayak seolah-olah itu pemainnya dihipnotis sampai-sampai dia itu nggak punya logika gitu, mereka itu bodoh. Kalau orang normal kan pastinya mikir gitu ya, kalau misalkan ini bahaya dan lain-lainnya kan ya. Apalagi ya susah sih karena ini anak kecil ya, pasti disuruh apa aja nurut ya. Dan ya nggak ngerti resiko gitu, anak kecil masuk mikir resiko gitu ya, ngerti ini itu seru aja. Terus wajah Galindo yang difoto itu dari mana? Kok bisa membuat karakter seperti itu dan awalnya gimana gitu ya? Jadi awalnya wajah Galindo ini tuh diciptakan oleh penata rias yang menentang bunuh diri dan mengecam hubungan antara seni dan karakternya. Namun, ternyata ada yang salah mempergunakan karakter seni ini untuk sesuatu yang membahayakan banyak orang. Dan pada saat itu Galindo ini bukan satu-satunya game yang membahayakan juga. Banyak orang yang juga membandingkan antara Galindo dengan tantangan Blue Whale Challenge, di mana ini adalah sebuah game yang memberikan 50 tugas selama 50 hari sebelum mendesak penggunanya untuk menghabisi dirinya sendiri. Blue Whale ini sudah ada sejak tahun 2015 dan pada waktu itu banyak yang mengkaitkan dengan kurang lebih 130 kasus bunuh diri di seluruh dunia, dan rata-rata itu anak muda dan anak-anak. Dan ngomong-ngomong soal tantangan, aku ingat bahwa di Indonesia juga pernah ada challenge gitu, apa yang namanya malaikat challenge atau apa gitu. Yang anak itu kalau nggak salah dia menghalangi sopir atau menghadang mobil truk gitu. Kalau misalkan mobilnya berhenti berarti berhasil. Tolol banget ya. Dan ya kasihan gitu ya, maksudku itu bukan merendahkan yang sudah meninggal atau gimana, tapi itu orang tuanya kemana gitu. Anak itu kan kalau misalkan masih kecil yang bermain HP ya diawasi lah, minimal dipantau gitu kan ya. Ya sedih aja gitu kalau misalkan sudah jadi seperti itu, ya siapa yang disalahin gitu kan. Dan kembali lagi yang ke tadi ya, permainan ini tuh ternyata dibuat ulang dan diganti dengan nama Momo Challenge, dan pertama kali ada itu pada tahun 2018 dan ada yang melaporkan juga. Jadi Momo Challenge ini ya kurang lebih hampir sama dengan itu gitu, cuman ini itu adalah sebuah teror, lebih ke teror gitu. Jadi ada nomor pengguna yang dikirimi pesan oleh nomor yang nggak dikenal. Terus di dalam pesan itu terdapat sebuah tantangan dan kemudian pengguna diburu atau dipaksa dengan gambar-gambar menakutkan dan pesan-pesan yang mengarahkan pemain untuk menghabisi dirinya sendiri. Dan sampai saat ini ya masih belum ditemukan siapa yang menemukan permainan bodoh ini, dan apa alasannya itu masih belum ketemu. Dan pada saat aku membaca satu artikel di sana itu disebutkan bahwa nomor telepon itu terdapat sebuah kode negara gitu, yaitu dari Jepang dan juga Amerika Latin. Kalau kita kan kode nomornya +62 kode negara gitu kan ya. Dan ya itulah kasus-kasus permainan yang sangat meresahkan banyak orang gitu ya. Dari kasus ini mungkin kita sama-sama belajar dalam mengawasi teman-teman kita, anak-anak ibu bapak yang sudah menikah, yang anaknya itu sering main HP atau main game sendirian. Ya aku tahu mungkin kalian sibuk, tapi ya maksudnya sih nggak dipantau gitu ya. Sesekali dicek dan diawasi agar hal ini tuh nggak terjadi lagi gitu loh. Karena kita nggak ada yang tahu, dan yang nggak bisa menutup mata bahwa media sosial saat ini tuh bener-bener aneh-aneh dan nggak bisa menghentikan. Kita hanya bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Ya mungkin itu aja kasusnya. Mungkin teman-teman di sini punya ide apa yang kira-kira
kedepannya kita bahas lagi untuk kontenku gitu ya. Dan sekali lagi ya, buat kalian yang mungkin tetap stay di YouTubeku, aku bener-bener matur nuwun, terima kasih buat kalian yang sudah subscribe juga. Dan aku bener-bener ingin mengembangkan channelku. Maaf kalau misalkan sedikit agak berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Tetap aku selalu berusaha untuk memperbaiki, intinya ngono lah ya guys ya. Ya, lambiku kesel rek. Mungkin gitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa kalian subscribe kalau misalkan kalian suka, di share juga. Aku akan balik lagi. Selamat jalan, enggak lah. Sampai jumpa lagi di Kasus selanjutnya. Alhamdulillah. Dilansir dari Daily Mail, ya. Jujur pada saat polisi itu kesulitan mencari penyebab kenapa jujur ya, berada. Dan jujur pada saat itu pihak polisi itu sangat Jadi cara Momo Challenge ini memulai jadi